Jangan salah menilai sebuah negara. Dari luar, Korea Utara terlihat miskin, ekonominya terpuruk, warganya hidup dalam keterbatasan. Banyak laporan yang menyebutkan kelaparan, isolasi, dan kerasnya hidup di bawah rezim. Namun anehnya, di balik semua itu, negeri kecil di Asia Timur ini berani menantang negara adidaya seperti Amerika Serikat. Pertanyaan sederhana muncul, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Untuk memahaminya, kita harus menelusuri jejak sejarah. Setelah Perang Dunia Kedua, semenanjung Korea terbagi dua. Di utara lahirlah Korea Utara dengan ideologi komunis yang keras. Di selatan berdiri Korea Selatan dengan dukungan Barat. Perpecahan ini tidak berhenti di meja perundingan. Ia meledak dalam Perang Korea tahun 50-an. Amerika Serikat turun tangan mendukung Korea Selatan, sementara China dan Uni Soviet menopang Korea Utara. Perang itu berakhir tanpa pemenang jelas. Tetapi sejak saat itu hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat tidak pernah benar-benar damai. Sejak generasi pertama pemimpinnya Kim Il-sung, Korea Utara membangun satu prinsip utama, bertahan hidup dengan cara apapun. Meskipun ekonominya lemah, mereka mengandalkan dua hal. Pertama, kontrol penuh atas rakyatnya melalui ideologi Juche, sebuah keyakinan bahwa negeri ini bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Kedua, pembangunan militer yang tidak pernah berhenti bahkan ketika rakyatnya kelaparan. Lalu, masuklah ke era Kim Jong-il dan kemudian Kim Jong-un. Di masa inilah Korea Utara benar-benar menggeser fokusnya. Mereka tahu tidak mungkin bersaing dengan Amerika Serikat dalam ekonomi, tidak mungkin mengejar teknologi, budaya, atau industri. Jadi mereka memilih jalur lain, jalur senjata nuklir. Senjata ini bukan sekadar alat perang. Bagi Korea Utara, nuklir adalah kunci bertahan hidup. Sebab mereka tahu, selama dunia tahu mereka punya bom nuklir, negara sebesar apapun akan berpikir 1000 kali untuk menyerang. Amerika Serikat meskipun memiliki kekuatan militer terbesar di dunia harus menimbang risiko. Sebab satu rudal saja yang lolos pertahanan bisa menghantam Seoul, Tokyo, atau bahkan pangkalan militer AS di Pasifik. Inilah alasan pertama mengapa Korea Utara bisa menantang. Bukan karena mereka lebih kaya, bukan karena mereka lebih kuat secara ekonomi, tetapi karena mereka punya senjata pamungkas dan mereka berani menunjukkannya. Namun ada alasan kedua. Korea Utara tidak berdiri sendirian di peta dunia. Mereka punya tetangga besar, China dan Rusia. Dua negara ini, meskipun tidak selalu terang-terangan mendukung, tetap punya kepentingan menjaga agar Korea Utara tidak runtuh. Mengapa? Karena jika rezim di Pyongyang jatuh, wilayah itu bisa dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Bagi China dan Rusia itu berarti ancaman langsung di perbatasan mereka. Maka, meskipun dunia internasional memberi sanksi, ada jalur-jalur tersembunyi yang membuat Korea Utara tetap bisa bernapas. Sekarang kita masuk ke sisi psikologi. Korea Utara tumbuh dengan rasa takut, tapi sekaligus rasa percaya diri yang besar. Rasa takut karena mereka dikepung musuh. Rasa percaya diri karena mereka yakin mampu melawan. Propaganda di dalam negeri memainkan peran penting. Rakyat dididik sejak kecil untuk percaya bahwa Amerika Serikat adalah musuh utama, bahwa pemimpin mereka adalah pelindung, bahwa bertahan hidup melawan raksasa adalah bentuk kebanggaan. Dengan cara ini, meskipun miskin, rakyat tetap tunduk. Tidak ada perlawanan berarti, karena bagi mereka, hidup susah lebih baik daripada kehilangan negara. Amerika Serikat pun berada dalam posisi serba sulit. Di satu sisi, mereka tidak bisa membiarkan Korea Utara terus mengembangkan nuklir. Tetapi di sisi lain, menyerang secara langsung bisa memicu perang besar. Korea Selatan akan jadi korban pertama. Jepang terancam. Bahkan pasukan Amerika di Asia Pasifik bisa terkena serangan balasan. Jadi, meskipun Amerika sering mengancam, mereka jarang benar-benar mengeksekusi ancaman itu. Kita lihat pola ini berulang. Setiap kali Korea Utara meluncurkan rudal uji coba, dunia gempar. Amerika marah, PBB mengutuk. Sanksi baru dijatuhkan, namun pada akhirnya rezim di Pyongyang tetap bertahan. Karena mereka tahu sekali saja mereka menunjukkan kelemahan, maka tamatlah riwayat mereka. Yang menarik, justru dengan kondisi miskin, Korea Utara semakin berbahaya.
sebab mereka tidak punya banyak hal untuk hilang. Bagi mereka, bertaruh dengan risiko besar bukanlah masalah. Karena dari awal pun, mereka hidup dalam keterbatasan. Logika ini membuat Amerika Serikat harus lebih berhati-hati. Menghadapi lawan yang tidak punya banyak kehilangan adalah tantangan yang berat. Jika kita melihat dari sisi global, Korea Utara menjadi semacam pion kecil yang bisa mengganggu papan catur dunia. Mereka mungkin bukan kekuatan besar, tetapi setiap gerakan mereka, setiap rudal yang diluncurkan, bisa mengguncang stabilitas Asia Timur. Itulah sebabnya meskipun miskin, meskipun kecil, nama Korea Utara selalu masuk dalam berita internasional. Mereka tahu cara membuat dunia memperhatikan, dan disinilah letak kuncinya. Kekuasaan tidak hanya datang dari uang, tidak hanya datang dari teknologi. Kadang kekuasaan datang dari rasa takut yang bisa ditanamkan ke pihak lain. Korea Utara telah mempelajari hal ini dengan baik. Mereka mengerti bahwa ketakutan adalah senjata. Selama mereka bisa membuat Amerika Serikat dan sekutunya takut akan kemungkinan terburuk, mereka akan tetap aman. Mari kita renungkan sebentar. Berapa banyak negara kecil yang mampu bertahan melawan tekanan superpower? Tidak banyak. Irak gagal, Libya gagal, Afghanistan pun jatuh. Tetapi Korea Utara, mereka tetap berdiri. Perbedaan besarnya adalah nuklir. Senjata itu membuat semua orang menahan diri. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan kita sesuatu. Bahwa dalam politik dunia, tidak selalu yang kaya yang menang. Tidak selalu yang kuat yang menguasai. Kadang, yang bertahan adalah mereka yang berani mengambil jalur paling berisiko. Korea Utara adalah contohnya. Mereka miskin, tapi mereka berani. Mereka terisolasi, tapi mereka punya senjata pamungkas. Mereka dibenci, tapi mereka tetap bertahan. Pertanyaannya, sampai kapan mereka bisa terus bertahan seperti ini? Dunia terus berubah, teknologi berkembang, politik bergeser. Tetapi untuk saat ini, satu hal pasti. Korea Utara, meskipun miskin, tetap mampu menantang Amerika Serikat. Dukung channel ini dengan like dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan kisah besar dunia berikutnya.